two, one. Baik, semangat pagi leaders. Selamat datang di Leaders Training pada malam ini untuk semua agen-agen 3i Networks yang terkasih, yang semuanya sudah profesional sekali. Dan malam ini pertama kali dalam sejarah Zoom ya, kita akan belajar ya untuk khusus untuk posisi bronze above ya. Pastikan teman-teman yang sudah masuk di rename namanya ya, menjadi memberikan nama yang sebenarnya, jangan nama samaran ya, karena ini adalah identifikasi ya untuk bisa dimasukkan ke grup sebagai salah satu syarat bagi semua partisipan pada malam ini. Baik, saya menyapa semua, selamat datang semua leaders ya yang baru bergabung, yang di live YouTube maupun yang ada di Zoom Cloud Meeting untuk Brands Above. Jumpa lagi dalam acara yang sangat luar biasa ini ya. Kita akan belajar kiat-kiat sukses ya, bagaimana kita di zaman ya masalah ini pun kita bisa menjadi bagian dari solusi buat Indonesia dan juga untuk saudara-saudara setanah air kita di Indonesia ya. Jadi dengan justru dalam masalah badai ini pun kita bisa eksis ya, kita bisa mendongkrak omset dan juga bisa naik posisi dengan konsep bisnis yang sangat simpel. Dan malam ini kita langsung dengarkan dari Pak Arya ya, Crown Arya Setiaki dari Yogyakarta. Dan sekali lagi saya pastikan untuk teman-teman yang baik yang bisa masuk ke Zoom maupun yang tidak bisa masuk, silakan untuk berkomentar ya, meninggalkan jejak ya di channel YouTube, dan kemudian bisa juga berinteraksi pada malam ini. Dan siapkan catatan, siapkan juga kuota yang banyak karena tentunya kita akan belajar dan ini sudah sangat excited sekali. Baik, kita langsung saja ngobrol-ngobrol, kita welcome ya leader kita dan trainer kita pada malam ini yang sudah bersedia ya untuk berbagi ilmu ya, terutama buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan mengikuti Crown Academy. Saya rasa ini adalah salah satu bocoran juga dari materi Crown Academy ya teman-teman, karena saya juga mengikuti Crown Academy dari angkatan 1 sampai angkatan 3 itu saya nggak miss. Jadi ini sebenarnya bagian penting yang ada di Crown Academy itu sendiri, dan teman-teman bisa menghemat waktu dan ini semuanya dibagikan free. Ya, kita berterima kasih sekali kepada Crown Agency kita, Pak Arya Setiaki, yang merupakan seorang leader yang sudah sangat sukses sekali, dan saat ini latar belakangnya adalah PNS, pebisnis network sejati. Bergabung di 3i Networks ini 18 Maret 2015 ya, dan berarti bulan ini masuk April, Pak Arya kayaknya udah nggak bayar premi lagi ya untuk ID yang utamanya. Dan beliau juga adalah leader dan sang istri adalah peraih trip kontes gratis ya ke Korea ya, dan juga harusnya ke China tapi sempat diundur. Nah, teman-teman nggak sabaran lagi, kita langsung dengarkan ya. Saya juga akan duduk diam untuk mendengarkan, dan kita langsung saja welcoming leader kita Pak Arya Setiaki. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam, Bu Esther. Ya, luar biasa. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti double crown. Double crown, ya baik Pak, silakan Pak dengan sangat antusias dan penuh optimis di tanggal 1 April ini seperti dapat siraman ilmu yang baru ya, sementara banyak yang sudah bingung, nggak tahu harus ngapain lagi, mungkin udah stuck juga mungkin, tapi kali ini kita mendapatkan sebuah kemurahan hati dari Crown kita yang akan berbagi. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti Crown. Terima kasih atas waktunya Bu Esther dan teman-teman 3i Live Channel ini. Malam ini saya akan sharing-sharing tentang satu buah materi utama di di pas kita nanti training di Crown Academy, yaitu Seven Dragon.
Ya, sebenarnya kalau bulan ini sudah jadwalnya untuk training nasional ya, apa namanya Crown Academy. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan, ya saya berinisiatif bagaimana kalau apa namanya saya akan sharing tentang apa namanya salah satu materi Crown Academy ini, ya agar teman-teman ini bisa merefresh lagi ilmu-ilmu yang sudah kita pernah bagi di Crown Academy 1, 2, kebetulan yang Crown Academy 3 karena ada apa namanya kepentingan penyamaan materi nasional, akhirnya materi Seven Dragon ini nggak ada. Nah sekarang, saya ingin berbagi dan berbahagialah bagi Anda yang belum sempat ikut Crown Academy. Nah sekarang saya akan berbagi bagaimana membangun bisnis Anda dari posisi Brown sampai dengan posisi Crown. Ya, ini murni tentang hal teknis strategi. Jadi bagi Anda yang belum Brown, ya jangan coba-coba masuk ya, nanti pusing kalau apa namanya ikut materi di sini. Oke, sesuai dengan materinya saya persiapkan ya. Oke, selamat datang di acara training online Seven Dragon untuk Anda yang posisi bronze above. Bagi Anda yang belum pernah ikut trainingnya, materi ini sangat penting bagi Anda, jadi coba fokus saja pada materi saya. Di akhir acara nanti bisa tanya jawab. Ya, acaranya saya coba apa namanya press materinya paling enggak setengah jam, saya akan memberikan materinya lengkap. Kemudian selanjutnya bisa interaktif tanya jawab. Nanti bagi Anda yang mau tanya bisa chat di apa namanya bagian tanya jawab di Zoom Group Chat itu. Nah, kemudian saya harap materi ini apa namanya Bapak Ibu serap semua ya, fokus ya, jangan kemana-mana, lihat handphone, dengarkan apa namanya materinya. Kalau bisa cari tempat yang agak sepi agar bisa fokus, karena kalau lewat dikit saja nanti Anda apa namanya tidak bisa mendapatkan apa hasil yang maksimal nantinya. Oke? Nah, Bapak Ibu yang sudah posisi Brown above untuk mencapai posisi Crown, ya ini apa namanya ada 7 ilmu yang wajib Anda miliki, karena dengan memiliki 7 ilmu ini Anda akan apa namanya bisa menapaki setahap demi setahap sampai posisi Anda dari Brown menuju Crown Agency. Ya, dalam materi ini juga sekaligus evaluasi kondisi rata-rata bronze ya, rata-rata bronze, bahwa biasanya para bronze ini ketika sudah masuk posisi bronze itu masuk ke dalam zona nyaman. Gimana nggak nyaman ya? Punya penghasilan UMP, kalau di Jakarta UMP, atau bagi yang bekerja punya penghasilan tambahan paling tidak 5 juta rupiah per bulan. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa zona nyaman itu sebenarnya adalah sebuah jebakan, zona yang tidak aman. Ya, di mana orang sudah berpikir, wah udah enak nih, ya santai dulu ah. Nah, malah itu yang nanti membuat Anda nanti akan terjebak di zona ini. Kebanyakan Brown itu apa namanya lupa bahwa tujuan utamanya adalah mencapai Crown. Ya, ini. Nah, caranya biar keluar dari zona nyaman, pertama adalah miliki impian terbesar. Ya, diingat-ingat seperti gambar yang saya tunjukkan, ini impian ini ibarat pot ya. Nah, ini pot. Nah, kalau potnya hanya pot kecil saja, otomatis apa namanya pertumbuhannya ya nggak bakal besar. Seperti itu. Nah,
impian itu seperti halnya pot ya, ketika sudah sampai bron, potnya ganti. Ya, kalau impiannya dulunya sampai posisi bron. Kalau saya dari awal sudah potnya bagaimana punya penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Potnya gede sekalian. Nah, miliki impian terbesar. Ya, diingatkan, oh impian saya nggak di sini kok. Artinya bagi Anda yang sudah di posisi bron, di sini bukan zona nyaman Anda. Anda masih masuk dalam zona ancaman. Jika Anda lengah, habis ya, pasti akan turun posisi. Ya, lanjut. Agar tujuannya apa? Memiliki impian yang besar agar hasil minimalnya tetap besar. Contoh, ya ketika orang impiannya punya income 1 miliar per bulan, ya seapes-apesnya 10%. Jadi paling enggak 100 juta rupiah per bulan. Tapi kalau impiannya cuma 15 juta, ya 30 juta, 10%-nya berapa? Ya 3 juta, 5 juta, itulah bron. Makanya bagi Anda yang hadir malam ini, ayo revisi impian Anda. Rubah yuk, ya. Dorong impian setinggi-tingginya. Mumpung orang yang punya impian ini gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah punya impian besar, setting target terkecil. Nah, ini ya. Saya ingin punya impian income 1 miliar per bulan. Nah, setting targetnya apa? Ya, waktu saya jalankan 3i dari awal, itu saya setting targetnya dalam jangka waktu 1 tahun, itu saya harus naik posisi minimal 2 posisi. Ya, 1 tahun naik 2 posisi. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau punya impian, itu targetnya setahun naik 2 posisi. Jadi kalau misalnya baru join, berarti posisi yang dikejar itu TA, LA, atau 3 posisi lah, ya yang realistis. Yang agak seru dikit, TA, LA, bronze. Setahun naik 3 posisi. Itu. Kemudian tahun kedua target saya naik posisi silver, gold, platinum. Kemudian tahun ketiga titanium, crown. Itu targetnya setahun naik 3 posisi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita selain mempunyai impian besar, kita juga harus punya target-target kecil agar kita mau berjuang meraihnya. Ini setting target-target kecil. Kemudian yang ketiga, berdamailah dengan proses. Ya, ini namanya proses itu ya ada kesulitan, ada tantangan, hambatan, pokoknya yang nggak enak lah. Itu kita harus mau berdamai. Datang masalah, ya pasti yang namanya bron itu sudah datang masalah, datang problem. Caranya gimana? Ya evaluasi. Masalah itu datang, itu dipetakan. Seberapa besar sih masalahnya? Ya dengan prinsip masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jangan kebalik, masalah kecil digede-gedein, masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar kabur. Ya, jangan. Semua masalah besar itu bisa dikecilkan. Masalah kecil udah hapuskan saja. Oke? Nah, evaluasi. Kemudian jangan lupa konsultasi. Konsultasi kepada siapa? Kepada leader aktif Anda. Upline leader yang aktif. Ya, jangan upline leader yang nggak aktif. Gitu. Mati enggak, hidup pun nggak mau. Ya, orang-orang kayak gitu lewatin saja. Cari leader aktif Anda, core leader aktif Anda yang bagian atas Anda. Nah, konsultasi. Ya, bagaimana cara mencari solusinya. Seperti itu ya. Nah, tahap pertama tadi apa? Jangan pernah nyaman dalam bisnis ini sebelum mencapai posisi crown ya. Jangan terjebak dengan zona nyaman. Banyak orang di posisi bronze sudah merasa enak. Silver enak, apalagi gold. Wah, aduh ya, itu melenakan. Nah, jangan pernah berada di zona nyaman tapi terus menembus batas sampai posisi crown baru masuk zona nyaman Anda. Oke, siap ya?
Lanjut, materi berikutnya. Oke, ya tadi. Kalau keluar dari zona nyaman, pasti ketemu dengan kesulitan. Nggak mungkin nggak. Ya, orang kalau keluar dari zona nyaman, pasti ketemu dengan kesulitan. Nah, kesulitan itu sebenarnya netral. Ya, kesulitan itu rahmat bagi kita. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana sudut pandang kita. Ya, kalau orang negatif melihat kesulitan itu sebagai hambatan. Tapi kalau bagi orang yang positif melihat kesulitan itu adalah sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Jadi ada dua bagian terbaik dari kesulitan, ya, rasa sakit dan tantangan. Rasa sakit itu membuat kita nanti ke depannya lebih berhati-hati lagi. Gitu ya, jangan sembrono. Wah, udah tahu kalau jalannya buru-buru bisa kesandung jatuh. Sama ya, bahwa kalau misalnya kita ketemu dengan mitra, itu kalau ngomong ya dijaga. Jangan sampai menyakiti mitra Anda kalau Anda sendiri nggak mau disakiti. Yang kedua, tantangan. Nah, ini tantangan itu harus dilewati, harus ditaklukkan. Jadi dua bagian dari kesulitan itu adalah rasa sakit dan tantangan. Dua bagian lainnya yang terpenting adalah dari kesulitan adalah sabar dan yakin. Nah, ketika Bapak Ibu menerima kesulitan, ya, bagian terpenting dari kesulitan itu adalah sabar dan yakin. Sabar itu nanti menimbulkan ketekunan. Ya, kita mau melakukan, ya melihat tantangan, kita cari langkah penyelesaiannya yang kecil-kecil dan kita sabar. Kita sabar, kita tekun, kita sabar, kita tekun. Yang penting yakin bahwa nanti kalau kita tekuni pasti akan selesai masalahnya. Seperti kondisi sekarang. Ya, ini masa-masa sulit. Betulan, masa sulit. Tapi kita lihat tahun 98 CAR itu masuk juga di masa sulit ya, masa resesi, masa kerusuhan, semua bisnis ambruk, tapi alhamdulillah CAR bisa eksis ya, kemudian bisa bangkit lagi. Dan ini tahun 2020 masuk lagi. Ya, tenang aja. CAR sudah berpengalaman. Tinggal kita apa? Sabar yuk. Ya, sabar kita lalui kondisi ini dengan sabar. Yakin nanti akan selesai dan yakin kita kalau bisa sabar, kita tekun, pasti akan jadi pemenang berikutnya. Ya, yakin saja. Ya, pertama yakin kepada perusahaannya yang punya jam terbang dan sudah melewati gelombang yang besar-besar seperti ini, ya, yakin. Yang kedua, sudah yakin dengan produknya. Yang ketiga, yakinlah pada sebuah sistemnya. Nah, dua bagian kunci dari kesulitan adalah sebelum dan setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu udah pasti, sudah rumus. Makanya kondisi yang sekarang sulit itu pasti habis itu ada kemudahan. Ya, yang baperan, yang mentalnya cemen, ya pasti sekarang lagi down, ya biarkan mereka down. Ya, kita sabar aja, yakin aja, terus jalankan bisnis ini. Nah, ketika nanti kemudahan itu waktunya datang, kita tinggal gaspol sekeras-kerasnya. Mereka baru recovery, kita udah lari kencang. Itu ya. Kesulitan adalah peluang. Ya, kesulitan bukan hambatan, tapi kesulitan adalah peluang. Dan siapa yang jeli melihat peluang, ya di saat sulit dia akan lebih actionnya lebih gila-gilaan lagi. Itu yang kedua. Nah, kunci yang ketiga. Nah, oke, bagi Anda yang berposisi bronze agency ke atas, pastinya Anda sudah memiliki mitra banyak ya, mungkin 100 lebih. Dan mitra-mitra ini adalah orang-orang yang dipastikan mau bekerja sama. Pastikan dulu ya bahwa Anda dan mitra Anda itu mau saling bekerja sama. Ya, tanya nanti ya 3 orang ya dari jalur 1, 2, 3 masing-masing 1 orang tanya, kamu mau nggak kerjasama dengan saya?
Ya, kita berjuang bareng-bareng sampai posisi crown. Gitu ya. Syaratnya apa? Kerjasama. Ya. Kalau kerjasama itu sama-sama kerja. Saya kerja, kamu kerja. Ya. Jangan saya kerja, kamu ngerjain saya. Nah, jangan. Gitu ya. Saling mengerjai. Ada upline merasa dikerjain sama downline-nya, ada downline yang merasa dikerjain upline-nya. Jangan sampai. Kita kerjasama. Nah, kerjasama bagaimana caranya? Kita tahu batas-batas pekerjaan upline dan downline, dan bagaimana pekerjaan ini nanti bisa dimiliki tanggung jawabnya masing-masing sehingga mereka tidak saling merasa dikerjai. Itu ya. Makanya para Bron wajib memahami 3 sistem ini dan wajib mulai menjalankan. Pertama adalah sistem komunikasi. Nah, jadi sistem komunikasi itu jika ada informasi, pertama dari CHR, yang kedua dari top leader ya, Pak Kwancen ini, Bapak Ibu harus bisa memberikan informasi itu kepada semua mitranya. Kalau informasi umum ya, itu dipastikan semua informasi bisa sampai ke semua mitra. Gimana caranya? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah punya room ya, room ya untuk semua mitra yang bisa diberikan informasi umum baik dari perusahaan maupun dari support system ya. Dari perusahaan itu dari CHR, kalau dari support system itu dari Pak Kwancen ya, Kron 001, kemudian ke bawah itu dari support system. Nah, itu ada pesan-pesan umum, ya pastikan Bapak Ibu posisi buron itu sebagai penyampai pesan, dan leader-leader di bawah itu bisa menyampaikan pesan itu sampai ke semua mitra. Gimana caranya? Nah, coba dipikirkan. Ya, seperti itu. Sekarang kan teknologi udah dahsyat ya. Nah, Bapak Ibu udah punya room pasti di sini. Itu sampaikan. Kemudian tersusun ada informasi yang tidak boleh langsung di-share ke umum, tapi di level-level tertentu. Ya, misalnya informasi dari Crown, ya, kemudian untuk hanya sampai posisi gold. Nah, kemudian dari posisi Crown ke gold hanya sampai silver ada. Kemudian ada informasi-informasi yang dari Crown, ya, kemudian turun gold, kemudian silver, kemudian hanya sampai bronze. Seperti training ini ditujukan hanya untuk bronze above. Ya, kenapa? Ya, kalau di bawahnya dia dimasukin training ini, pasti dia akan pusing. Wah, mau ngomong apaan sih nih? Nggak jelas ya. Nah, ini karena mereka belum levelnya. Nanti bukannya paham, malah pusing, terus mereka baru pikir, wah ini bisnis rumit banget nih. Ya, nggak paham nih. Ya, saya nyari orang aja susah, diajak training di posisi bronze. Makanya saya udah wanti-wanti, yang nggak posisi bronze jangan dimasukin. Nanti pusing. Gitu ya. Jadi ada informasi-informasi yang terpusat secara umum, ya kan? Kemudian ada informasi-informasi yang tersusun sesuai dengan hierarkinya, dan yang ketiga informasi yang random. Ya, random itu yang ditujukan ke mitra-mitra khusus, tidak semuanya. Misalnya tentang ujian AJI, ya, kapan AJI dan bagaimana teknisnya, kemudian masalah lisensi masalah informasi khusus yang lain. Nah, ini sistemnya random. Ya, secara umum tapi terbatas, dan ini harus disampaikan melalui leader-leadernya yang bersangkutan. Itu, dan bronze itu kapasitasnya harus bisa menghandle sekitar 90% permasalahan timnya. Ini ya, sistem komunikasi harus jalan. Terus yang kedua, sistem edukasi. Nah, edukasi ada 3. Pertama pelatihan, training. Nah, dari support system pusat Ria Network ini memberikan training. Yang pertama adalah Crown Academy, dan yang kedua adalah public speaking. Ya, sementara public speaking ini belum bisa jalan karena berhubungan dengan sistem offline, dan pelatihan online-nya ini sudah ada yang sudah jalan setiap hari.
yang ditujukan kepada leader-leadernya ya. Pertama pelatihan, yang kedua konsultasi. Nah, Bapak Ibu harus tahu kalau ada masalah konsultasinya di mana. Itu harus mengikuti jalur leadership-nya. Ya, jadi kalau misalnya ada bronze, punya masalah, konsultasilah dengan upline leadernya. Siapa? Ya, misalnya ada silver, ada gold, sama mereka. Itu namanya konsultasi dengan menghargai leadernya. Itu saya lihat banyak member-member, agent-agent itu konsultasi di room nasional. Padahal masalahnya itu harusnya bisa dikonsultasikan kepada leader-leadernya. Itu menurut saya itu sama saja melangkahi leadernya. Jangan, hormati leader Anda, kalau ada masalah konsultasilah dengan mereka. Kalau misalnya leadernya ini tidak tahu, ya pasti dia akan mencari tahu ke leader atasnya. Gitu. Ya, kecuali kalau misalnya core leader Anda pasif, ya cari lagi di atasnya. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, pendampingan. Nah, pendampingan ini bisa disebut mentoring. Ya, konsultasi bisa bersifat umum, bisa ditujukan kepada leader yang penting leader upline-nya. Kalau mentoring itu biasanya sudah khusus. Ya, biasanya 2 level ke atas kita. Jadi core leader kita dan atasnya lagi. Kita harus mentoring pada mereka. Dan selalu berhubungan. Jadi 2 level ke atas, 2 level ke bawah itu harus mentoring. Tujuannya apa? Biar terjadi koneksi, ya, 2 ke atas, 2 ke bawah, jadi jaringan nggak pecah, jaringan nggak putus. Gitu. Kalau tidak ada mentoring, ya nanti suatu saat ada namanya leader kehilangan induk, ayam kehilangan induk. Nah, ini yang bahaya. Itu kalau ada ayam kehilangan induk, jangan salahkan kalau ayamnya nyari induk orang lain, ya, karena berarti induknya itu yang bermasalah. Itu ya. Selanjutnya, sistem administrasi ini memberikan layanan teknis dan komplain. Contohnya masalah submit, ya. Biasanya di tim saya itu saya sudah sediakan admin khusus yang untuk melayani tim. Nah, di mana admin saya hanya melayani posisi bronze. Itu posisi di bawah bronze itu tidak dilayani karena kebanyakan masalah-masalah itu kebanyakan bisa diselesaikan oleh para bronze. 80% masalah jaringan itu bisa diselesaikan oleh para bronze. Itu. Dan ketika bronze tidak bisa memecahkan masalah, itu bisa konsultasi ke upline leadernya atau kalau masalah teknis dan komplain itu bisa ke administrasi. Ya, saya yakin kron-kron Anda juga punya administrasi ya, masing-masing untuk membantu masalah teknis dan komplain. Seperti itu. Nah, jadi yang ketiga itu adalah membangun sistem. Yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Ya, yang kedua apa tadi? Ya, yang ketiga membangun sistem. Nanti bisa ditanyakan, kita bedah lagi. Oke, lanjut. Nah, ini membangun jaringan yang berhubungan dengan omset. Nah, ini para bron yang saya hormati di rumah, ya perhatikan bagaimana menjadi seorang kron, bagaimana memiliki omset kron. Ya, cara lebih mudah adalah saya balik. Ya, daripada mikir-mikir saya balik. Seorang kron itu berapa sih omsetnya? Bukan omset kualifikasinya ya. Kalau omset kualifikasinya pasti sudah tahu. Berapa? Ya, minimal 800 juta di jalur kecil. Tapi bulanannya, Anda harus tahu, target omset baru minimal 100 juta per jalur. Nih, omset baru. Ya. Kalau misalnya Anda bisa punya omset baru tiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta, berarti paling enggak 8 bulan
berarti jadinya 800 juta ya. Paling enggak 8 sampai dengan 12 bulan kemudian Bapak Ibu sudah jadi kron. Itu. Nah, sekarang kita pecah lagi. Bagaimana punya omset 100 juta per bulan di tiap jalur? Nah, ini kualifikasinya. Target jumlah core leader-nya adalah minimal 7 bron per jalur. Jadi jalur 1 ada 7 bron, jalur 2 ada 7 bron, jalur 3 ada 7 bron. Ya, 7 bron yang kualifikasi. Kenapa, Kal? Karena setelah saya analisa, seorang bron qualified itu paling enggak omsetnya tiap bulan, omset barunya itu 15 sampai 20 juta. Omset baru. Tuh, taruhlah 20 juta per bulan. Berarti kalau 7 bron, paling enggak ada 140 juta rupiah per bulan. Ya, satu jalur. Taruhlah dari 140 juta yang terhitung 100 juta. Ya, itu. Makanya Bapak Ibu nggak usah susah-susah. Itu kalau untuk jadi kron, target sederhana adalah punya 7 bron, 7 bron, 7 bron. Nih. Ya. Kemudian setelah tahu targetnya ya, bagaimana menciptakan omset 100 juta per bulan di tiap jalur, yaitu targetnya punya 7 bron di tiap jalur. Nah, teknisnya juga menciptakan mutiara. Caranya sederhana banget menciptakan mutiara itu. Yang hadir ini kan posisinya bronze ya, minimal bronze. Ya, kalau seorang bronze ngajarin gimana jadi kron itu susah. Susahnya minta ampun ya. Tapi kalau Anda itu bronze ngajarin gimana jadi bronze, kira-kira gampang nggak? Ya, masuk akal kan? Nah, jadi apa namanya? Kalau seorang bron, ya seekor bebek yang bisa berenang, ngajarin anak bebek untuk berenang harusnya lebih gampang. Ya, artinya kalau Bapak Ibu itu sekarang posisinya bron, ya di bawahnya ada calon-calon bron. Calon bron terdekat apa? LA. Ya, cari satu jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3, cari yang LA siapa? Ya, udah itu aja, bantu naik jadi bron. Itu. Kalau nggak ada, cari yang TA. Bantu mereka jadi bron. Ya, bron melatih LA jadi bron pasti jadi. Gitu ya. Nah, ketika satu bron, pelatih satu bron, pelatih satu bron, jadi di bawahnya ada 3 bron, pasti posisinya naik jadi silver. Ya, beneran. Boleh dicoba. Ya, satu bron, satu bron, satu bron, pasti jadi silver. Terus berarti di bawahnya ada satu bron dan kita adalah senior bron ya, silver ya, bronze above ya. Nah, kemudian untuk naik ke posisi menjadi gold agency gampang. Tinggal tambahin aja. Ini ada senior bronze, silver ya. Terus di bawahnya ada bronze. 2 orang bekerja sama ya membantu satu LA di bawahnya naik bronze. Masa susah? Ya, satu kerjaan dikerjakan 2 orang. Ya, bronze ya menggarap satu membantu satu orang di jalur 1, 2, 3 untuk naik bron. Nah, ketika kejadian berarti ada 2 bron, ada 2 bron, ada 2 bron, ya pasti Anda naik posisi gold agency. Pasti itu. Ya, kalau nggak percaya coba deh. Itu. Jadi bisnis Tria ini bisnis untuk jadi kron itu bisnis bagaimana kita menjadi bron. Kemudian membantu mitra kita yang posisinya udah deket-deket, biar cepat jadi bron. Gitu. Nggak boleh egois. Nggak usah mikir omset. Beneran, nggak usah mikir omset. Omset itu tercapai dengan aman jika kita perkuat leadership. Itu. Bahkan di saat kondisi kondisi ekonomi Indonesia yang lagi gonjang-ganjing ini, kalau kita fokus leadership-nya kuat, ya pondasi omsetnya akan kuat juga. Akhirnya jika terjadi krisis seperti ini, omset itu tidak terlalu tergoyang. Ya beda kalau awalnya Anda hanya berpikir omset, akhirnya jualan, tidak membangun leadership, ketika kena angin krisis seperti ini, ya sudah, tumbang semua. Seperti itu. Ya, oke, lanjut.
Oke, selanjutnya di materi berikutnya, yaitu materi kelima dari 7 materi ini adalah membangun kekuatan. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita sudah membangun jaringan leadership, ya, di mana kita bantu tim kita menjadi bron, ya, kemudian sambil jalan kita membangun kekuatan. Tujuannya apa? Nah, ketika kena goyangan krisis, ya, terus dari hantaman dari kompetitor, gitu, nah, kita jauh lebih kuat dibanding kita tidak membangun kekuatan. Ya, gimana cara menciptakan kekuatan? Yang pertama adalah menciptakan budaya tim. Nah, budaya ini Bapak Ibu harus tahu, ya, yaitu urut-urutan kegiatan yang penting Anda ikuti. Jadi ketika ada satu kegiatan, ya, kegiatan yang lain itu harus ditinggalkan. Yang nomor satu adalah training. Jadi dalam sebuah bisnis itu sama kayak kita olahragawan, tinju. Nomor satu ada training. Ya, ketika lagi training, lagi latihan, ya, ketika latihan pemusatan, pertandingan dibatalkan semua, ya, semua pertandingan dibatalkan. Sama, ya, ketika ada training CAR, Crown Academy, misalnya offline, di mana? Di puncak. Itu Bapak Ibu sebagai leader bronze above itu batalkan semua acara, ya, yang ada dekat di tanggal itu, fokus ikut di acara ini. Ketika Anda bisa mengikuti budaya tim ini, maka mitra-mitra Anda akan mengikuti budaya ini, budaya training, menghargai training. Itu, ya. Kalau semua bisa mengikuti budaya ini, otomatis sistem training akan berjalan. Beda kalau misalnya ada acara training, ya, kita mau datang, leader kita bilang waduh Pak, saya ada prospek ya Pak, ada prospek hari ini, jadi saya ikut train deh. Sayang Pak, yang datang 100 orang. Gitu. Ya, sayang kalau misalnya saya nggak datang, nanti nggak ada yang bisa closing. Itu. Ya. Itu suatu saat nanti akan diduplikasi sama mitranya. Ketika dia ada training, ya, mitranya pasti akan alasan. Waduh Pak, saya ada home meeting Pak, sayang ditinggalkan home meeting ini. Ya, jadi mohon maaf saya nggak ikut training. Coba, nomor satu budaya bisnis yang nomor satu adalah training. Ketika CAR3N itu membuat training nasional, ya, atau training wilayah, Anda datang semua. Arahkan semua pasukan, libur BOP, libur meeting, libur home sharing, semuanya ikut training bagi yang kualifikasi. Itu yang pertama. Kalau tidak ada training, ya, ketika ada BOP secara besar, maka semua acara home meeting, ya, home sharing, kemudian tabletop, semua hilangkan, ngumpul semua di BOP. Semua ngumpul, ya, semua ikutin acara BOP, membantu mitra, mengajak calon mitra di acara BOP itu kumpul semua. Tujuannya apa? Biar semuanya ngerti, oh ini loh budaya yang harus kita pertahankan seperti ini. Ya. Kemudian baru yang ketiga adalah meeting. Jadi kalau leadernya bilang, yuk meeting, yang namanya home sharing itu, ya tutup saja. Yang namanya table talk itu ditutup saja. Karena leadernya itu mau memberikan arahan khusus. Oh, enggak tiap minggu, ya, leadernya ngajak meeting. Tapi meeting dengan leader itu sangat penting. Sama pentingnya ketika kita ingin ngecas baterai, kita ingin ketularan. Ya, orang kaya ingin memberikan waktu buat Anda, ya, seperti ini, ya, luangkan waktunya. Yuk, seperti itu, ya. Ciptakan budaya tim, 3 kebiasaan, training, BOP, meeting, Anda harus tahu. Prioritas 1 apa? Training. Prioritas 2 apa? BOP. Prioritas 3 apa? Meeting. Ya sudah, ya. Jadi ketika ada meeting tapi ada training, meetingnya bubarkan, semua ikut training. Ada BOP, ada training, BOP reschedule, ikutin training, seperti itu, ya.
Nah, kemudian ini yang akan membuat tim Anda akan kuat, ngerti budaya. Yang kedua, menciptakan etos kerja, yaitu 2, mau belajar siap dipimpin. Ini sepele, ya, tapi kadang malah yang bikin gagal itu ya di sini. Ya, pembelajar, orang-orangnya baru belajar sedikit udah sok pinter. Ya, ini yang bikin apa namanya akhirnya eh, tidak maju-maju. Para miliarder itu juga walaupun sekelas apa namanya kayak yang sudah apa kaya-kaya itu juga mereka masih mau belajar. Ya kalau masih kelas apa namanya orang kaya Indonesia pasti dia ikut training-training internasional gitu. Mereka masih belajar. Kemudian siap dipimpin. Nah, ini ya etos kerja siap dipimpin ini harus dipegang. Ya, bagaimana Anda bisa dipimpin? Ya, langkah pertama adalah Anda siap dipimpin. Kalau Anda nggak bisa dipimpin, downline Anda akan lebih-lebih. Itu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, itu upline susah dipimpin, downline-nya pasti kurang ajar. Kalau nggak percaya coba aja. Udah seperti itu ya. Ayo, ya rendah hati, kita belajar, siap dipimpin, pasti semua mitra Anda akan mau dipimpin. Yang ketiga, menciptakan kebanggaan. Nah, nih menumbuhkan percaya diri dan harga diri. Ini apa namanya? Eh, kadang saya sederhananya gini, saya pernah ditawarkan bisnis sama orang. Pak, ini loh Pak, ya pasti ada juga pernah ya ditawarkan bisnisnya. Pak, ini loh Pak, bisnis yang luar biasa loh. Gini, bla 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 gitu. Ya, saya bilang, oh iya. Pak Arya tahu nggak? Enggak. Terus tahunya gimana? Ya saya tahunya bisnis paling bagus adalah 3i. Ya, sederhana itu. Terus dia bilang, wah coba Pak pelajari bisnis ini. Ya maaf ya, saya nggak ada waktu untuk pelajari ya. Seperti itu. Simple, sederhana, tanpa menjelek-jelekan bisnis orang, ya tapi menunjukkan bahwa kita itu punya attitude bagus terhadap bisnis kita. Dan apa namanya, kita percaya diri dengan bisnis kita. Jangan pernah menjelekkan bisnis orang, nggak usah. Kalau orang jelek-jelekin bisnis kita wajar ya, namanya orang ganteng dijelek-jelekin wajar. Tapi kalau apa namanya kita nggak perlu jelek-jelekin bisnis orang lain, ya itu biarin aja nanti juga tenggelam sendiri. Ya, menciptakan kebanggaan, belilah stiker yang ada 3i Network-nya, ya, beli gelas, oh, nih ya gelasnya tuh 3i Network, gitu ya, beli helm, wah itu bagian dari kebanggaan, nggak apa-apa. Ya, itu bagian dari kebanggaan. Kita harus pupuk. Kalau mitra kita bangga dengan bisnis kita, ya itu lebih kuat lagi nanti bisnis kita. Seperti itu. Nah, itu apa namanya? Tahap kelima. Kemudian setelah bisnis kita kuat, baru kita memikirkan gimana bisnis kita ini cepat. Gitu. Kebanyakan orang berpikir, Pak, gimana caranya cepat kron? Pak, gimana cepat sukses di bisnis ini? Gak ada. Salah itu. Ya, yang benar itu ya benar dulu, ya, kokoh dulu, ya, kuat. Jadi benar dulu, kokoh dulu, ya, kuat dulu, baru kita mikirin gimana cepatnya. Gitu. Ya, bikin mobil balap, ya, bikin mobilnya nggak benar. Ya harusnya rodanya 4, rodanya 3, kan nggak benar. Ya kan, rodanya 4, ya kuat dulu, sasisnya kuat, ya baja, ya kemudian aerodinamiknya dibikin, ya baru mikirin cepat. Ini enggak, ya sudah bangunnya bisnisnya salah, kemudian apa pondasinya asal-asalan, mikir cepat, udah sekali digas, ya kenceng dikit belok berantakan. Ini, nah jadi bener dulu, kuat dulu, habis itu gimana bisnis ini jadi cepat. Oke? Nah, nih. Biar cepat, semua orang harus apa namanya? Punya target. Ini. Ya, saya sampai sekarang sampai jadi Crown, target saya tidak pernah berubah. Dari pertama join sampai sekarang targetnya double elite. Ini. Targetnya double elite. Target ya. Masalah kena atau enggak, saya nggak mikir. Gitu.
Tapi ketika saya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dapat elit, saya sudah gelisah. Otak saya udah banyak pertanyaan. Ini kenapa? Saya kok nggak elit bulan ini ya? Targetnya double elit, elit aja nggak, berarti saya ada yang nggak beres. Di action saya pasti ada yang nggak beres. Seperti itu. Ini enggak, ya. Biarkanlah downline saya yang elit, ya. Saya udah leader kok, nggak perlu, ya. Nah, itu. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan kecewa kalau misalnya suatu saat performanya turun, nah kemudian kita akan bingung. Waduh, kenapa ya turun? Ya kalah. Karena namanya bisnis jaringan itu sistem duplikasi. Ketika upline-nya masuk zona nyaman, kemudian downline-nya masuk zona nyaman juga, ya sudah selesai. Namanya main sepak bola, bertahan ya dan diserang gitu ya, bertahan dan hancur gitu ya. Sepak bola yang paling jadi juara dunia mau level kapanpun pasti sepak bola menyerang. Bisnis juga gitu, menyerang. Ya, jadi posisi makin apalagi posisi makin tinggi harusnya makin mudah closing. Ya, bronze sudah punya bonus 5 juta, harusnya jauh lebih mudah closing dibanding dengan LA, TA dan member baru. Sama kalau silver bonusnya sudah 15 juta, gold sudah 30 juta, ya. Platinum 50, titanium 100, crown 200, harusnya jauh lebih gampang closing, tapi kok makin tinggi daya gedornya kok nggak naik-naik. Nah, ini bagi saya masalah. Gitu. Makanya saya tidak pernah menurunkan performa saya dari pertama join sampai dengan sekarang, ya. Tiap bulan saya harus double elit. Walaupun hasilnya seringnya hanya elit, ya, seringnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi ketika performanya di bawah elit, ya otak saya udah warning, nggak beres kamu. Wah, masuk zona nyaman kamu. Gitu. Pertama, target closing pribadi. Kedua, target closing core leader. Nah, selain diri kita, di bawah juga harus dimotivasi. Ya, Anda juga harus punya target. Jadi semua tim harus memiliki budaya elit. Bulan ini juga kondisi seperti ini, alhamdulillah saya elit. Bulan kemarin elit juga, ya. Membangun budaya elit gimana caranya? Mindset orang adalah elit atau double elit. Gimana caranya? Jejelin aja otaknya terus, ya. Jadi kalau nggak kena, udah gelisah. Dibuat suatu kondisi kegelisahan di mana kita benar-benar masuk di zona tidak nyaman. Nah, biar budaya itu terus tumbuh, maka buatlah reward and punishment. Nih, ya, agar memberikan gesekan positif antara tim, ya. Terhadap diri sendiri, kalau saya elit, nah, saya biasanya kasih hadiah ke diri sendiri. Elit, double elit, nah, nanti saya beli ini. Itu ya, berikan penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian kepada tim Anda, ayo, ya, terutama di jalur yang lemah, ya, ayo elit. Nah, nanti kalau kamu bisa elit, tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya, starter kit 2. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu, jangan kasih duit, kasih starter kit biar masuk omset lagi. Itu. Starter kit 2, starter kit 3, nggak apa-apa. Gitu ya. Makanya saya nggak pernah bonus sponsor itu tak bagi-bagi downline. Ya. Saya sponsor sekarang sudah sekitar 270 orang, bonus sponsornya buat saya sendiri. Tapi saya alokasikan bonus sponsor yang banyak itu untuk memberikan reward ke mitra-mitra, ya, terutama di jalur rumah saya agar mereka semangat untuk mengejar elit. Elit berarti dapat 2, ya, dari perusahaan dapat reward, ya, yaitu bonus elit. Ya, kemudian dari leadernya bisa dapat reward, recehan lah, nggak apa-apa. Yang penting buat seru-seruan, ya. 2 ID, 3 ID, 1 ID, nggak apa-apa, gitu. Buat seru-seruan aja. Oke? Nah, ini membangun kecepatan, ya. Ketika semua orang budayanya udah super closing, nah itu masuklah bis kita di zona kecepatan. Ini ya, sederhana. Lanjut. Yang terakhir. Oh, yang ke 1, 2, 3, 7. Nah, ini membangun kemandirian bisnis autopilot. Jadi sebuah bisnis jaringan
puncaknya itu adalah membangun bisnis autopilot. Apa sih bisnis autopilot? Bisnis yang kita tinggal jalan, bisnisnya tetap jalan. Yang pertama. Yang kedua, apa sih bisnis autopilot? Bisnis yang apa namanya kegiatannya tidak nambah, tapi income-nya selalu bertambah, naik terus. Itu adalah bisnis autopilot. Dan semua bisnis itu dream-nya di situ. Jangan sampai Anda posisi apa namanya TA, LA, repot, ya. Kemudian naik posisi bronze, penghasilannya nambah, tambah repot. Silver, tambah repot lagi. Gold udah nggak pulang-pulang, ngidur terus, gitu. Nah, ketika Anda sakit, kemudian nggak bisa ngider, omset turun, susah, berarti ada yang salah. Anda berarti tidak membangun bisnis autopilot. Itu. Ya, ayo bangun bisnis sampai ke level autopilot. Ya, saya udah pernah ketika sampai posisi crown, saya tinggalkan bisnis 3i ini tidak datang ke pertemuan dan juga saya jarang online 1 tahun. Ya, acara hari Sabtuan yang biasa saya datang hanya hari Sabtu 2 jam ke kantor cabang atau di mana kegiatan, saya tidak datang. 1 tahun saya tinggalkan bisnis 3i. Ya, dan saya masih tetap crown. Artinya tes uji coba bisnis autopilot saya berhasil. Jaringan saya sudah bisa jalan tanpa saya. Nah, bagaimana caranya biar bisa autopilot? Nah, ini syaratnya. Ya, gimana caranya mitra kita bisa mengambil tugas kita 100%? Ya, saya punya leader A, B, C. Saya tanya leader saya A. Gimana A? Ada yang bisa tak bantu nggak? Wah, nggak usah Pak Arya. Saya udah bisa semua. Tenang aja, Pak Arya santai aja. Tinggal terima omset dari saya. Nanti kalau udah kesulitan gimana? Nggak apa-apa Pak. Kalau teknis, ya sudah ada admin. Ya, saya sudah tahu arahnya kemana kalau masalah teknis. Paling kalau masalah kecil sedikit-sedikit itu, ya saya konsultasi sama Pak Arya. Tapi untuk overall saya udah bisa semua. Oke. Ya, saya tanya leader saya yang si B. Si B juga jawabnya seperti itu. Udah Pak, tenang aja. Ya, duduk manis saja, terima omset. Ya, si C juga saya tanya seperti itu. Artinya apa? Berarti saya sebagai leader itu sudah sukses menduplikasikan bisnis saya. Ya, namanya duplikasi itu berarti core leader mengambil alih tugas kita 100%. Ya, core leader ambil alih tugas 100%. Kemudian admin 100% bisa melayani core leader. Nah, ini. Jadi semua permasalahan yang berhubungan dengan teknis, ya submit. Kemudian masalah apapun ya berhubungan dengan Mobis atau berhubungan dengan administrasi kantor yang berhubungan dengan saya sebagai crown, itu semua bisa ditangani oleh admin saya. Itu ya, dan saya yakin para crown-crown juga punya admin. Ayo optimalkan sistem kerjanya. Dan yang ketiga, memantau support system bekerja. Jadi memberikan kepercayaan dan pantau jalannya perkembangan tim sesuai dengan aturan. Nah, jadi nanti ketika Anda sudah punya core leader yang ambil tugas 100%, punya admin yang bisa mengambil tugas Anda 100%, tugas Anda hanya memantau, melihat, dan memastikan semuanya bekerja menjalankan sesuai dengan sistem yang sudah Anda buat. Ini ya, oh trainingnya jalan, oh konsultasinya jalan, oh mentoringnya jalan, ya, oh permasalahan teknis berhubungan dengan admin semuanya jalan. Nah, semuanya jalan ya sudah, oke, pastikan 3 bulan seperti itu, ya. Paling nengoknya 3 hari, 4 hari, ya 3 hari, 4 hari kita tengokin, gitu. Nah, kalau misalnya sudah jalan, sudah itu kita mau jalankan ID kedua, ID ketiga, ID keempat, enak. Karena satu ID ini sudah selesai. Ya, beda kalau belum apa-apa udah menjalankan berapa ID. Itu kalau saya kok nggak bisa ya. Capek. Nggak tahu kalau yang lainnya. Gitu. Dan saya dulu pernah di bisnis sebelumnya main kayak gitu tuh nggak pernah sukses. Main banyak jalur gitu, ya alhasil malah nggak jalan. Tapi di 3i ini saya bermain apa namanya jalannya yang mantap aja.
1, 2, 3 jalan ya. Kemudian jadi crown, kemudian bangun 1, 2, 3 ya. Akhirnya alhamdulillah saya dan istri saya di ID istri saya sudah posisi platinum ya. Insya Allah nanti tinggal nunggu proses berikutnya titanium, kemudian crown, kemudian masuk ID berikutnya ya, gali lagi, jalan lagi seperti itu. Saya tidak pernah terburu-buru. Saya sabar dalam bangun jaringan dan saya hanya memastikan step by step-nya semuanya benar. Seperti itu ya. 7 langkah menjadi crown sudah saya sharing untuk Anda. Ya, berapa menit? Wah, udah 1 jam ya. 45 menit. Oke, ya waktunya tanya jawab. Ya silakan Bu Esther, waktunya saya kembalikan. Ya, baik. Baik Pak Arya, terima kasih. Jadi kita sudah belajar ya, bisa teman-teman juga bisa mencatat dan sudah ada tanpa terasa sudah 1 jam ya berlalu. Dan saat ini saya ingin membuka ruang tanya jawab ya bagi yang mau bertanya. Ini bisa angkat tangannya atau Ketik tanya ya. langsung aja ya crown-nya atau mau diketik? Boleh tanya langsung, boleh ketik ya sambil jalan ya, mana yang Ya, respon. baik. Kami buka yang bertanya silakan. Yang ini ada dari John Sekadau Bronze. Ya, silakan dibuka, dibantu oleh kru. Ada Pak John ya, dari Kalbar Bronze Agency. Ya, Oke, baik. Pak John, silakan pertanyaannya. Oke, Bu Esther, selamat malam Bu Esther. Ya. Ya, terima kasih juga kepada Pak Arya. Terima kasih, sangat-sangat berterima kasih untuk ilmunya. Pak, pertanyaan saya Pak untuk saat ini sedikit ingin berbagi dengan Bapak dan minta masukan dari Bapak. Saya sedang mengalami stagnan Pak. Ya mungkin yang Bapak tadi sudah bicarakan ada 7 poin, saya termasuk ada dalam satu kendala, yaitu pada saat saya memasuki posisi bronze, merasa ada zona nyaman di sana sehingga saya kurang begitu aktif lagi untuk membantu tim, dan karena juga saya punya usaha konvensional sehingga sedikit waktu saya luangkan untuk konvensional saya karena ada rehab dan lain-lain, ya saya kurang membantu tim dan pada akhirnya saya menuai hasilnya, yaitu tim saya agak mandek Pak, dan saat ini saya sedang berusaha betul untuk membangunnya. Ya saya minta mungkin ilmu dari Bapak, mohon dibantu Pak untuk bagaimana cara menghadapi kondisi seperti ini Pak. Terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih, pertanyaan luar biasa, dan ini adalah umum, bukan hanya Bang John aja, tapi banyak leader-leader yang lain juga yang bermasalah ketika masuk zona nyaman, ataupun apapun kondisinya dan mengalami stagnan ya. Nah, stagnan itu biasanya disebabkan oleh satu hal. Masalahnya sepele. Apa sih? Komunikasi. Nah, udah. Masalah utama stagnan itu ya jaringan kan dibilang komunikasi. Komunikasi. Ini. Pasti simbol masalahnya di sini. Ya, karena kita asik dengan bisnis-bisnis yang lain atau pekerjaan yang lain, akhirnya komunikasi dengan tim akhirnya terbengkelai. Dan dari jadi kayak ini, komunikasi itu kayak pembuluh darah, mulai macet otomatis suplai solusi tidak jalan. Nah, solusi-solusi apa permasalahan akhirnya apa? Semuanya bertumpuk ya, akhirnya orang jadi tidak respect lagi dengan kita. Itu bilang, "Walah, ngapain saya kontak Bang John? Saya nanya sekarang, jawabnya besok atau lusa." Atau kapan kalau ingat ya kan gitu. Nah, jarang online. Seperti itu. Akhirnya ya seperti itu. Itu semua masalahnya nomor satu adalah komunikasi. Gitu. Nah, makanya bagi yang belum kejadian, tolong ini loh, komunikasi di bisnis jaringan ini dijaga. Kalau saya gimana cara menjaganya? Gampang. Pertama, saya tidak pernah slow respon.
sampai sekarang di posisi Crown saya tidak pernah slow respon, gitu ya. Kalau misalnya ada yang slow respon, nggak lama kok. Kalau ada bronze saya nanya ya, atau bronze above ya, kalau saya kan pegang posisi bronze ke atas ya, nggak sampai 3 jam saya pasti jawab. Itu. Karena apa? Ya saya kan menunjukkan bahwa komunikasi nomor 1. Jadi saya tidak pernah slow respon kepada tim. Saya jaga. Karena recovery-nya itu nanti banyak hal yang mahal yang kita akan korbankan. Jadi mendingan menjaga. Itu yang pertama. Kita harus fast respon. Yang kedua, ya pasti Anda kan punya room ya untuk tim ya. Jadi room itu nggak usah terlalu gini loh. Baku-baku banget. Kayak ngomongin bisnis AI aja gitu. Informasi. Jadi kalau nggak ada informasi, nggak ada pertanyaan, ya roomnya sepi. Ya kan? Kalau saya nggak, ya room itu tempat ngobrol aja. Asal jangan ngomongin politik, asal jangan ngomongin cara, asal jangan ngomongin orang ya. Seru-seruan, lucu-lucuan, ngomong masakan, ngobrol aja. Itu nanti kalau sudah seperti itu ya, nanti roomnya enak. Gitu. Kalau misalnya ada orang udah kebiasaan punya room yang rame, nanti kalau dia nggak aktif, nanti kangen sama roomnya. Aduh, kok saya nggak ke room ya? Obrolannya udah sampai mana nih kan gitu. Nah, akhirnya apa? Orang akan kangen masuk ke room lagi. Gitu. Tapi kalau yang terlalu terlalu kaku, terlalu apa kan gitu, akhirnya malah nanti yaitu orang malah kalau penting aja saya ke room. Gitu ya. Jadi komunikasi. Bagi saya komunikasi itu yang penting ngobrol. Ya, fast respon, yang kedua ngobrol seru-seruan. Udah. Bisnis itu nomor 2. Nomor 1 apa? Ya, persaudaraannya ya, seneng-senengnya itu. Nah, sekarang masalahnya jika terjadi stuck. Nah, ini. Solusinya apa? Ini mahal ini. Jadi bagi Anda yang saya yakin bukan Bang John aja gitu, yang bermasalah punya tim stuck ya. Ini biayanya mahal. Yang pertama, berarti ketika stuck Anda harus recovery. Biayanya apa? Yang pertama, ya, Anda harus umumkan dan cari orang-orang yang mau serius di bisnis ini. Cari. Siapa yang serius? Taruhlah dari satu grup ya, dari 100 mitra hanya ada 10 orang. Bisa jadi kan yang serius ini? Sisanya yang 90 udah nggak tahu. Nggak serius. Nah, 10 orang ini buatkan satu room dan masukkan 10 orang itu ya, pisahkan dari yang ini. Kita mulai dari yang ini. Gitu. Ya. Karena 10 orang yang serius itu kalau kita garap beneran, ini dia akan berkembang menjadi 100 lagi. Tapi kalau 10 orang itu masih nyampur sama ini, yang ini nanti juga mati juga nanti. Habis juga ini ya 10 ini, kena virus. Gitu. Nah, sambil ini berkembang, yang 90 ini kita maintenance. Ini kan roomnya udah berbeda. Ini kan berkembang. Set. Nah, ini kan masih dalam room. Kita maintenance. Ya, satu orang udah Pak, saya mau serius, masukin sini, masukin sini, masukin sini, seperti itu ya. Sampai ini menjadi berkembang, sini benar-benar sudah ada. Yang ini jangan ditinggal, di recovery. Tapi jangan dicampur. Ya, cara recovery tim seperti itu. Ya, paham ya? Baru tahu ya? Mantap. Ya, baru tahu juga, Pak. Ya, baik. Ada lagi, Pak? Ya. Oke, jadi ini untuk menjawab pertanyaan tadi ya, menghadapi yang namanya stuck ya. Kita perlu melakukan yang namanya komunikasi dan juga segera recovery. Nah, baik, pertanyaan yang kedua ini datangnya dari Stefani ya, Stefani Browns mau tanya apakah Pak Arya mencapai posisi crown menambah unsur-unsur terapi alam bawah sadar tidak seperti yang dilakukan oleh pebisnis networking
karena ada katanya kalau tanpa itu kita nggak bakal maju-maju, karena alam bawah sadar kita mempengaruhi dari kita kecil usia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana menurut pendapat Pak Arya? Seru nih, seru ya. Saya setuju ya bahwa apa namanya sukses ini seperti halnya gunung es ini ya, gunung es ya. Ini 10% sadar, 90% Tidak alam bawah sadar. sadar. Sudah itu. Es manapun kalau ditaruh air ya normalnya seperti ini. Nah, tapi alam bawah sadar ini sebenarnya kita harus tahu, nggak perlu motivasi sebenarnya, ya. Gampang. Yang penting kita tahu ngerti sistem kerja alam bawah sadar. Sistemnya seperti apa? Saya waktu itu belajar sama Pak Ari Ginanjar, Agustian ya ISQ, ya bahwa alam bawah sadar ini sistem kerjanya ini kadang bertolak belakang dengan ini. Ya kan? Ini di atas, ini ke bawah. Ini. Kayak manusia, disuruh-suruh, ya, didorong-dorong, dia malah nggak mau jalan, gitu. Tapi ayo jalan sono, nggak mau jalan. Tapi kayak misalnya ditarik-tarik, orang malah maju, gitu. Ayo yuk, sukses yuk, nggak mau sukses malah. Tapi kalau dikejar-kejar hutang, gitu, dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar masalah, orang malah mengejar kesuksesan kayak saya, gitu. Jadi orang sukses cirinya ada 3. Ya, kalau punya downline, punya ciri 3 ini, dia akan mati-matian di bisnis Anda. Pertama, ya, dia punya cita-cita atau impian. Ya, cita-citanya besar banget, ingin jadi kaya. Jadi, yang kedua, pertama punya cita, yang kedua punya cinta. Dia nggak punya cita-cita, tapi dia cinta banget sama keluarganya, sama orang tuanya. Dia ingin bahagiain, ingin beliin ini, beliin itu. Akhirnya apa? Dia akan gila-gilaan demi cintanya ini. Gitu. Yang ketiga, punya masalah. Nah, utangnya banyak, 300 juta, 1 miliar ya. Dia akan gila-gilaan. Ini. Tapi kalau ada orang, Pak, saya punya mitra nih, pengacara. Waduh, pengacara kondang gini. Saya bilang, alah, pengacara. Kenapa? Ya liatin aja. Kenapa? Dia nggak masuk di 3 ini. Gitu. Dia cita-citanya nggak jadi pebisnis ya. Gitu. Liatin aja. Ya, cinta nggak juga sih, orang udah kaya kan gitu ya. Masalah nggak ada masalah kan. Ya. Jadi kalau merasa closing dengan artis, dengan orang hebat, dengan gini, ya belum tentu. Ya makanya kayak siapa? Pak Sugiar ya. Kenapa dia sukses? Masalah kan gitu. Ya, Bang Afrial kan gitu. Kenapa sukses? Masalah kan gitu. Nah, ini. Orang-orang sukses biasanya ada 3 ini. Nah, 3 ini ada di alam bawah sadar. Sistem kerjanya ini. Gitu. Cita-cita itu nggak di sini. Karena pas cita-cita itu sesuatu yang nggak rasional, nggak masuk akal. Gitu. Ya. Cita-cita kemana? Pergi ke bulan, nggak masuk akal. Adanya di alam bawah sadar, keyakinan. Ya, cinta juga adanya di alam bawah sadar. Masalah ini nggak bisa tidur, adanya di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini sistem kerjanya dengan melalui 3 hal ini. Nih, sistem kerja alam bawah sadar yang orang mau mati-matian memperjuangkan. Ya, terus tadi orang di brainwash ya. Sebenarnya enggak. Alam bawah sadar ini sistem kerjanya sederhana kok. Ya. Sistemnya alam bawah sadar ini bukan dimotivasi. Enggak. Alam bawah sadar ini sistem kerjanya adalah coba, bisa, biasa, ahli. Udah. Coba ini ada di ranah ini. Nah, biasa ini mengulang, menembus ini batas. Nah, ini bisa sudah ini. Terus gitu. Ya. Kayak misalnya, Pak, saya kok bisnis ditolak terus, gimana caranya? Terus-terusin aja, nanti juga biasa. Gitu. Ketika masuk di sistem alam bawah sadar, ya sudah selesai.
orang yang jago marketing itu bukan karena dia tidak pernah ditolak, tidak, tapi tidak pernah memikirkan ya rasanya ditolak. Itu karena sudah masuk di alam bawah sadar. Gitu. Orang pakai sendal belum tentu sukses ya, orang yang biasa pakai sendal, tapi sudah tidak memikirkan hal itu. Ya, jadi tidak perlu susah-susah. Pak, saya perlu kelas apa namanya pembangkitan alam bawah sadar, nggak usah. Udah ini aja rumusnya. Coba bisa biasa ahli. Udah gitu. Kalau banyak ngeluh biasanya masih di level coba. Udah ya. Ya, gimana caranya biar sambung ke sini? Ya, biasakan terus. Nggak ada cara lain. Nanti akan tembus dengan sendirinya. Seperti itu ya. Ini ya. Kebiasaan, kemudian habitat, lingkungan. Sudah 10 teman kita itu akan mempengaruhi penghasilan kita. Udah itu udah. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak sukses-sukses, biasanya temannya nggak ganti-ganti ini orang. Ya. 10 temannya penghasilan 5 juta, nggak mungkin kita punya penghasilan 50 juta, nggak mungkin. Itu. Yang 5 juta itu enyah dulu, ya. Kemudian temannya diganti, gurunya ganti, baru penghasilannya berubah. Nggak usah dimotivasi. Ya ada apa namanya sopir yang penghasilannya biasa, tapi dia biasa ngobrol sama teman bosnya, ya akhirnya kaya. Itu yang ke presiden apa namanya Ferrari Indonesia itu dulunya sopir. Ya, kenapa dia? Ya karena dia bergaul sama pemilik Ferrari Indonesia seperti itu ya. Nih gampang banget, sederhana, nggak usah rumit-rumit. Oke, yang mana lagi? Oke, baik Pak Arya. Terima kasih untuk jawabannya. Kita next-nya lagi Pak Husein akan siap-siap. Oke. Mohon maaf Pak Arya, suaranya tadi agak kecil ya, mungkin diperbaiki sedikit. Tes. Oke. Ya, baik. Sekarang gilirannya Pak Husein, ya silakan Pak Husein sebutkan nama, posisi dan pekerjaan ya sekarang ya, profesi. Silakan. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Nama saya Pak Husein Harahap dari siapa? Padang Sidimpuan, Ya. posisi bronze agency sekarang Pak. Ya. Ya, pekerjaan sehari-hari Pak anggota Polri aktif. Bos, luar biasa. Ya Pak, jadi begini Pak yang mau saya tanyakan, apakah kita dari kantor pusat CAR ada program untuk mengadakan BOP di daerah seperti daerah kami ini Pak? Karena kami sangat jauh ke kantor Medan, jauh Pak. Kami di ujungnya Sumatera Utara, perbatasan dengan Sumatera Barat Pak. Ya. Jadi kami melihat selama ini di daerah-daerah ada BOP, jadi kami pengen sekali Pak untuk daerah kami ini ada BOP, kiranya leader-leader atas ada program dari kantor pusat untuk mengadakan BOP seperti itu Pak. Mohon izin Pak, terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya saya mengharapkan pertanyaan yang sesuai materi saya yang malam ini Pak, Seven Dragon ini ya, berhubungan Oh sama siap. gitu. Ya, gitu. Cuman yang seperti gini Pak, ya. Jadi gini, saya sedikit aja memberikan solusi ya, bahwa saya sendiri, saya pribadi bukan jarang ya, hampir tidak pernah mengadakan BOP Pak. Oh gitu Pak. Ya, gitu. Tapi saya lebih lebih mengoptimalkan online daripada offline. Kenapa? Karena kalau BOP ya bagi saya misalnya datang ke satu wilayah, saya BOP di situ, orang join, sedangkan saya kan perlu biaya operasional sampai ke sana. Nah, ketika orang join, kemudian saya balik lagi kan Pak ke sini. Nah, terus akhirnya di sana kan perlu di follow up untuk untuk biar lebih ngerti lagi. Akhirnya saya bolak-balik gitu. Biaya operasionalnya saja dengan bonus Bapak mungkin sudah nombok lebih, bisa makan gaji juga kan gitu. Gitu. Iya Pak. Nah, jadi saya sendiri dari posisi 0 sampai dengan crown itu biaya operasionalnya 0 Pak. Gitu. Oh, jadi online aja gitu ya Pak? Ya, jadi gini, Bapak boleh offline closing orang. Tapi arahkan orang untuk masuk di grup WhatsApp. Tujuannya apa? Kan pasti kalau itunya orang saya pasti WhatsAppan lah, ya kan? Segapte-gaptenya pasti WhatsAppan kan gitu. Nah, tujuannya apa? Pembinaan, Iya, saya betul. arahkan ke situ. Gitu. Kemudian nanti kan video-video itu kan banyak, saya arahkan situ. Tapi kalau Pak saya nggak bisa ngerti, saya nggak bisa WhatsApp, saya orang desa, saya sendiri malah saya pebisnis Pak. Saya harus mengukur. Saya dulu 20 tahun di MLM, itu bonus saya gede, pengeluaran saya super gede. Jadi saya melakukan skala prioritas. Ya, apa yang bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya
tapi dengan biaya operasional sekecil-kecilnya ya itu yang saya jalankan. Gitu. Saya udah nggak zamannya lagi kesor di panggung, tekor di dapur, Pak. Saya nggak mau. 20 tahun gitu. Ya, jadi harus berani membuat sebuah skala prioritas, Pak, untuk bisnis. Ya, pertama biaya operasional nomor 1. Habis Iya, itu Pak. kalau sudah jalan, nanti timnya juga sama satu visi, akhirnya nanti terbangun bisnis yang biaya operasionalnya kecil. Kalau orang lain bilang, Pak, saya kan maunya gini-gini. Kalau Pak Arya nggak mau, ya udah saya pindah sama leader lain, ya pindahlah sana sebelum. Saya prinsipnya gitu, Pak. Nggak apa-apa daripada nggak enak. Saya juga nggak mengganggu suksesnya orang, gitu. Ya, jadi saya fair aja bisnis. Saya maunya bisnis begini. Anda nggak cocok, ya sudah nggak apa-apa kan gitu. Ya, seperti itu, Pak. Kalau kita ngikutin maunya orang, waduh berat, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Karena memang dari awal mitra-mitra saya prospek dulu itu saya janjikan memang akan ada BOP besar dan akan ada kantor di sini kalau mitra kita sudah lebih dari 1.500. Karena itu penyampaian dulu upline saya, Pak. Waduh, tagih kan? Dia ditagih sekarang ini, Pak. Janji saya itu dulu. Itu 3 tahun yang lalu, Pak, ditagih, Pak. Sekarang ini, Pak, bertubi-tubi lihat inti nagihnya, Pak. Iya, padahal Pak saya jadi dari pertama join 2015 sampai dengan sekarang, saya cuma datang ke acara itu cuma 2 tempat, Jakarta, Kerawang, Pak. Itu setahun sekali, Pak. Setahun sekali gitu. Kenapa? Saya nggak pernah janji. Gitu. Ya. Nah, enaknya gitu. Ya. Profesional aja kita. Terus jangan takut ngomong pahit. Kalau saya gitu. Ya, karena manis-manis ditagih, Pak. Duplikasi lagi yang nagih. Iya, betul, Pak. Ini yang saya rasakan sekarang ini. Oke, ya. Ya. Oke, gitu, Pak ya. Oke, Pak, terjawab, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ferdi Bronze Agency dari Medan, Pak Arya. Ya, izin Master Arya mau tanya bagaimana cara Pak Arya membuat core leader dan mitra-mitranya masing-masing sangat memanfaatkan BOP dan mulai mencintai pertemuan. Oke, ya. Gini, saya yang saya ceritakan di Seven Dragon itu namanya membangun sistem, ya. Sistem. Nah, ini. Sistem ini artinya sederhana. Saya bisa ditemuin hanya lewat sistem itu. Jadi saya bisa ditemuin hanya di acara dan di online. Di luar itu saya tidak bisa ditemui. Bahkan ada mitra saya yang sudah sampai depan rumah saya, ya, dia nggak dibukain pintu, dia inbox saya, Pak, saya udah depan rumah, mau ngapain? Mau mampir, Pak, gitu. Mau ngomongin apa? Ngomongin bisnis Pak, inbox aja sebenarnya. Atau ketemu saya hari Sabtu di Wisma Sejahtera. Selain itu saya nggak mau ditemui. Gitu. Ya, bekerja menggunakan sistem, paksa mereka jalankan sistem. Gitu. Ketika orang itu protes, Pak Arya kok gitu amat sih jalan bisnis? Saya tanya, Mas, enak nggak kerja Sabtu 2 jam, sisanya nggak ada yang ganggu? Enak, Pak. Ya udah, ayo ikut cara saya. Gitu ya. Saya bukan pebisnis yang baik, maaf, tapi saya pebisnis yang benar. Membangun sistem, saya taat sistem, ya. Semua tim saya harus jalan ke sistem, akhirnya enak semua kalau jalan dengan sistem. Gitu. Ya. Caranya seperti itu. Harus tega. Oke. Nah, ini baik. Bu Esther. Nah. Ini ada dari Batam, Pak, dari Budika. Silakan, ada Budika di meeting room. Silakan. Dari tadi udah minta untuk bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arya. Ya, siap. Bu, saya bapak-bapak ya, Bu. Oh iya, baik. Ralat, mohon maaf. Silakan perkenalkan dulu nama dan posisi, ya, latar belakang. Oke, kebetulan nama saya Dika, Pak Arya, Bu Esther. Saya dari Batam, posisi sementara sekarang masih di Silver. Ya. Nah, jadi kalau udah hampir sekitar 7 tahun memang saya di dunia jaringan, Pak. Dan kebetulan memang ada sedikit case, jadi dalam beberapa bulan ini saya ada aktivitas sedikit berbeda, dalam artian ada terpecah sedikit lah fokusnya, tapi dalam 2 bulan lagi kita sudah mulai mau
sangat fokus lah. Tapi gini Pak, dari yang Bapak banyak sampaikan memang sangat menginspirasi saya pribadi. Kemarin di Crown Academy kedua saya datang, waktu Bapak juga ngasih training juga, saya sangat terinspirasi dari Bapak karena Bapak adalah pebisnis jaringan yang berhasil di dunia online. Ya. Nah, tapi dari semua ilmu yang tadi Bapak sampaikan itu menurut saya itu adalah ilmu yang belum pernah saya dapatkan di beberapa leader dan itu saya terima kasih sekali Pak. Nah, ada sedikit kendala yang terjadi mungkin ini dalam fase saya nggak tahu proses ini dialami oleh leader-leader lain atau tidak. Ya, jadi dalam proses ini ada kejadian di mindset saya seperti pengen jumpa namanya role model leader Pak. Dalam artian, mungkin pertanyaan saya sebenarnya simpel Pak. Saya pengen tahu aja Pak, untuk seorang Bapak Arya Setiaki sebenarnya aktivitas harian tuh Pak, mungkin 3 atau aktivitas harian Bapak yang mungkin berbeda dari orang-orang lain. Boleh Pak di-sharing Pak, karena memang saya pribadi, saya penasaran aja gitu, seorang Bapak yang sejujurnya sih banyak hal yang kita dari sisi contoh tadi Bapak ada bilang jangan takut ngomong-ngomong yang pahit, dan itu memang kadang di diri saya agak berat. Nah, itu mungkin itu salah satu karakter yang juga saya harus bangun. Jadi makanya mungkin kalau boleh sharing Pak, mungkin 3 sampai 5 hal yang mungkin ada hal yang Bapak lakukan harian itu berbeda dari orang-orang kebanyakan Pak. Boleh di-sharing Pak? Ya, oke. Ya, yang pasti satu hal, karena saya pebisnis online, ya saya banyakkan online. Jadi gini, kebiasaan saya yang banyak tidak dilakukan oleh leader bisnis jaringan pada umumnya, saya tidak terima telepon. Baik itu mitra, ya, leader maupun sanas. Saya tidak terima telepon. Ya, saya membiasakan chatting. Apa keuntungannya? Kalau saya terima telepon, saya hanya fokus 1 orang. Tapi kalau saya chatting, sekali waktu saya bisa chatting ke 10 orang. Itu kelebihan kalau chatting. Ya, tuh, saya tidak terima telepon. Yang kedua, saya tidak terima tamu untuk urusan bisnis. Itu beneran, korbannya udah banyak. Itu. Ya, tidak terima tamu. Ini yang tidak dibiasakan, yang jarang ya, mungkin nggak ada leader yang tidak terima telepon. Gitu. Ya, saya berani tidak terima telepon. Saya berani menolak member, ya, tim. Kemudian yang ketiga, saya berani menolak calon member yang tidak sevisi dengan saya. Misalnya, Pak, saya maunya offline. Oh, saya nggak bisa. Saya maunya online. Gitu. Pilihan cuma Bapak mau belajar online atau Bapak join sama orang lain. Gitu. Saya berani menolak. Gitu. Karena saya menentukan sebuah nilai dan hanya orang-orang yang senilai dengan saya aja yang bisa masuk sama saya. Ya, ini jarang orang-orang yang seperti biasanya orang yang penting closing. Gitu. Kalau saya nggak mementingkan closing, saya memikirkan lebih jauh. Berarti saya mencari orang-orang yang sevisi. Makanya saya menyebutnya saya bukan agen asuransi, saya pebisnis asuransi. Gitu. Nah, itu mungkin beberapa ya, 3. Tidak terima telepon, tidak terima tamu, saya berani menolak orang, ya. Kemudian saya akan berlari bersama para pelari. Jadi kalau mitra saya ini lambat, saya tinggal. Udah, gitu, ya. Yang cemen-cemen saya tinggal, dan saya bilang, "Wah, kamu lama, saya tinggal ya." Saya cari kedalamannya lagi, ya. Ketemu, yaudah, kamu mau nggak lari bareng sama saya? Mau, ayo, ya. Syaratnya kamu mau belajar, mau dipimpin, kamu pas respon. Udah, oke, sudah. Saya mendingan, padahal di bisnisnya kan cuma 3 orang, A, B, C, ya, cari pelari-pelari, gitu loh, seperti itu. Jadi jangan jangan megang orang banyak, nggak jadi malah, gitu ya. Itu kebiasaan bisnis ya, kebiasaan bisnis. Kebiasaan harian ya ternak-teri aja orang offline gimana sih? Nganter anak, nganter istri, nggak ada yang istimewa. Paling kebun udah itu ya. Itu kebiasaan bisnis dan kebiasaan hariannya. Gitu ya Mas ya. Tapi yang penting kebiasaan bisnis itu menentukan satu nilai. Itu yang jarang orang berani melakukan seperti itu. Oke. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Pak? Oke, ya lanjut. Ya, baik.
Terima kasih Pak Arya untuk penjelasannya. Mohon maaf untuk kerjasama semua leader yang ada di grup ini supaya pertanyaannya sesuai dengan topik yang dibawakan Pak Arya ya, karena waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf sekali. Saya juga akan menyeleksi ya. Jadi pertanyaannya mohon diketik saja ya Bapak Ibu dan saya akan bacakan ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar lebih cepat lagi ya. Mohon kerjasamanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini saya juga sempat tadi membaca satu pertanyaan, saya lupa namanya, tapi karena chatnya sudah ke atas, Pak Arya ini mohon memberikan tips bagaimana menjaga semangat, karena saat ini kan kondisi sedang semuanya serba online ya, dan bagaimana menjaga semangat kita supaya jangan sampai kita juga ikut down ya, melihat mitra-mitra juga sedang down, banyak yang nggak bisa mungkin nggak bisa bayar premi dan sebagainya, kita juga kesulitan untuk prospek, banyak yang mau Pak, tapi ya itu kendala dengan modal. Nah, bagaimana tips-tipsnya supaya tetap semangatnya tetap terjaga? Oke, ya. Jadi gini, yang tadi saya sebutkan tentang apa namanya manajemen kesulitan, ya, bahwa kesulitan itu, rumusnya gini, ini sulit, pasti nanti akan datang masa mudah. Ini mudah, pasti, ya. Jalan ini semuanya mudah, cuman ada satu sesi di mana kalau ada nanti kemudahan yang lebih baik, ya, pasti diawali oleh masa kesulitan. Nah sekarang lagi sulit nih, ya, ada wabah segala macam. Berarti sekarang lagi sulit, pasti nanti akan datang kemudahan. Nah, orang-orang yang bisa melampaui ini dan nanti tidak kehilangan momentum ya, ini momentum nanti, ada masa namanya momentum. Ini orang-orang yang pertama adalah yang bertahan. Nah, tapi di atas bertahan ada orang yang terus berkembang. Otomatis masa sulit itu bukan hanya Anda semua yang kena, saya juga pasti sekarang mengalami masa sulit. Nah, terus langkahnya apa? Saya cari mitra-mitra yang mempunyai karakter ini. Mau berkembang, ya, dia masih terus, ya. Banyak leader-leader saya sampai sekarang udah elit banyak, ya. Dia masih bertahan, terus semangat bayar premi, ya. Orang-orang ini, ya, yang kita pegang. Nah, yang down ini nanti akan kehilangan momentum. Dia akan ke sini, nanti ketika mau naik, nah dia akan lebih sulit lagi. Kehilangan momentum. Down itu hanya merusak kondisinya. Makanya yang down bagi saya, ya saya biarkan aja. Saya fokus ke mereka. Kenapa? Untuk memperbaiki orang ini, saya perlu dua energi. Memotivasi, kemudian membantu dia. Kalau saya dorong dua orang ini, saya nggak perlu motivasi. Ya, saya cukup kerjasama aja sama dia, terus gitu. Nanti akan dapat di masa sulit ini ada orang-orang baru ya, yang kondisi sulit ini dia tetap survive kok. Ya, artinya ketika orang-orang lain cekungannya banyak, nah paling nggak kita di sini. Ya kita harus berkumpul dengan orang-orang ini, leader-leader yang optimis, downline-downline yang optimis, ya kita muterin terus. Ya, suatu saat ketika nanti krisis ini akan selesai, ya ini naik, ini kita akan lebih cepat recovery-nya. Nah, ketika kita udah recovery, kemudian orang-orang yang down ini mulai ini, ya udah biar dia nyusul. Paling enggak posisi kita apa namanya? Jangan sampai gini. Yang tadi saya bilang, jangan sampai orang yang down ya negatif meracuni orang-orang yang positif. Kalau perlu ya kayak gitu. Sistemnya pisahin aja. Gitu. Harus berani melakukan eksekusi. Yang penting kitanya. Kita mau apa nih? Mau di posisi down apa posisi terus ya? Kalau saya nggak ada pilihan. Ya, hajar terus. Ya, saya ya kondisi sulit atau nggak sulit memang saya keluar dari zona nyaman. Saya nggak pernah posisi enak kok. Saya sampai sekarang masih sulit kok. Gitu. Jadi apa bedanya sulit dengan lebih sulit? Nggak ada bedanya. Sulit semua. Ya, serang terus. Gitu. Gitu Bu. Ya baik. Pak Arya, next-nya lagi dari
unknown ya, tadi karena udah ke skip juga ke atas ini, di sini ada yang nanya, agak lucu sih Pak, tapi mungkin ini juga dihadapi banyak leader. Bagaimana menghadapi leader yang makan gaji buta alias bonus ya, dapat bonus Wah, doang, ini. nggak mau ngurusin downline, tapi ketika downline aktifnya semua nanya, akhirnya cari kita juga gitu. Nah ini Ya, gimana ini Pak? ya, nah ini nih. Ini seru ini kalau saya bahas ini. Kalau di tim saya yang kayak gini sudah tidak masalah. Betul. Yang pertama, orang itu ya kalau deket saya inbox ya, saya bilang, tahu nggak orang yang makan barang haram sebenarnya? Apa? Ya, mau duitnya tapi nggak mau kerjaannya. Itu makan tuh ya rezeki haram gitu. Gitu. Itu peringatan yang pertama, ya. Itu. Peringatan kedua, ya, itu. Ya, ingat, Isa kasih peringatan pertama. Peringatan kedua, jangan sampai saya ngasih peringatan ketiga. Apa? Jaringanmu tak babat habis, tak pindahin ke jaringan lain. Tapi gitu. Lo kok bisa? Bisa lah sama gitu. Yang penting nggak melanggar peraturan perusahaan. Bisa. Gitu. Kalau kamu mau komplain, ayo ngadep bareng sama CAR. Saksinya donenmu sendiri kan gitu. Ya, kalau nggak mau, ya itulah, mau duitnya, mau kerjaannya. Gitu. Kalau masalah pindah-pindahin jaringan, saya sorry 20 tahun di bisnis jaringan saya bilang gitu. 1000 cara saya bisa pindahin jaringan kan gitu. Nah, sekarang yang penting saya kasih peringatan. Peringatan 1, peringatan 2, ya. Peringatan 3 jangan salahkan. Nah, jadi saya nggak ada cerita namanya mitra makan gaji buta, nggak ada. Ya, gitu ya. Pertama, saya tenggelamkan. Yang kedua, ya sekarang gini logikanya. Mitra yang dicuekin sama leadernya, kemudian dia sakit hati, pilihannya cuma dua kok. Kalau nggak dia pindah di bisnis lain, dia akan pindah ke jaringan lain. Benar nggak? Ya, daripada pindah, mendingan kita bina. Ya, daripada orang itu makan gaji buta, kita selamatin juga, ya kan? Seperti itu. Tapi setelah saya peringatin itu, biasanya leadernya akan pulih lagi. Sampai sekarang belum pernah kejadian sih. Apa namanya? Biasanya cuma calon-calon doang. Calon-calon mau makan gaji buta ya. Jadi saya kasih peringatan makan barang haram gitu, udah keringetan dia. Iya, baik Pak. Ya, Jadi ya sebenarnya kita kasih peringatan warning seperti itu aja, dia pasti akan kaget juga kan ya Pak ya? iya. Dan yang ketiga sebelum saya acak-acak jaringannya sih, biasanya AJ-nya saya apa namanya saya pending, gitu. Karena kan semuanya apa pengajuan-pengajuan kan lewat admin saya nih, gitu. Saya bilang ini jangan kasih ujian AJI perpanjangan kan kalau bonusnya seperti itu. Ya, gitu. Pokoknya jangan kalah galak lah sama mitra yang nggak bener lah kan. Mendingan kita buang mereka, nggak penting. Ya, baik Pak Arya. Ini nanti akan saya teman-teman leader semua karena keterbatasan waktu kita juga ya. Jadi Ya, kita juga memberikan kesempatan Pak Arya untuk mungkin minum dan lain sebagainya. Sambil saya memberikan dua pertanyaan terakhir ya Pak ya. boleh. Pertanyaan dari Martin, posisi bronze Purbalingga. Bagaimana step-step untuk prospek online dari langkah mungkin dasar ya yang bisa di-sharingkan karena selama ini mentok-mentok terus Pak untuk memulai bisnis. Oh itu Zoom kemarin udah ada itu. Ya Nonton Zoom kemarin ya, kemarin jadi itu. nanti ya Nonton baik, ya. berarti nanti tinggal nonton yang Ya. kemarin ya, Sabtu kemarin ya. Nah, enak kan kalau online? Ya baik. Lihat Ya, Zoom-nya diulang, kemarin. betul Pak. Ya baik, ini dari Dodi Jakarta. Selamat malam Pak Arya, dalam materi slide ke-7 dalam core leader mengambil alih tugas 100%, selanjutnya disebutkan teknis. Bagaimana menerapkan sistem agar core leader bisa mengambil alih dan mengerjakan baik teknis atau solusi masalah bagi tim. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Arya bahwa Brown sudah bisa memainkan peran tersebut. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya sederhana sih. Ya, teknis itu kan pertama seorang member baru, sponsor 3 orang, kemudian mereka ikut lisensi. Ya, jadi kita apa namanya melancarkan mitra-mitra ini biar bisa
sponsor 3 orang kita bantu, kemudian bantu mereka lisensi AJI sampai lulus, sampai dapat, otomatis sampai bonus cair. Sebenarnya permasalahannya nggak kemana-mana. Ketika itu ya cuma itu aja. Kalau sudah bisa dapat bonus kesananya kan lancar, ya kan. Besok-besok lagi ya urusannya cuma itu aja. Ya kesananya itu nggak ada masalah lain sih. Apa yang masalahnya? Nggak ada. Gitu ya. Paling hanya masalah ya ini komunikasi aja kesananya. Nggak ada masalah-masalah yang lain. Yang krusial itu sampai lisensi sampai bonus keluar, udah itu. Kalau semuanya siklus ini bisa lancar dibantu, ya pasti yang lain juga jadi gampang. Ya, baik Pak Arya, saya rasa mungkin waktunya sudah sampai sekian ya. Jadi buat teman-teman leader dan para agent yang ingin bertanya, banyak ya. Kemarin sebenarnya Pak Arya sudah memberikan juga ya hari Sabtu beberapa hal yang penting yang sebagai dasar dari materi ini. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi dan ikuti kelas ini didengarkan berkali-kali. Nah, ini Pak Arya bisa memberikan closing statement dan mungkin ada agenda lain lagi Pak untuk kelanjutan bersambung dari yang materi ini Pak. Jadi biar nggak cuma cukup di sini saja Pak. Ya, saya ada satu bonus materi ya, kapan nanti diatur jadwalnya, itu tentang manajemen keuangan. Ya, Seven Dragon ini gimana mencapai sukses. Tapi ada satu ada satu kesalahan di luar bisnis yang membuat bisnisnya hancur, gitu ya. Dan masalah itu tuh tidak ada hubungannya sama bisnis, gitu loh. Hanya masalah apa? Mengatur duit. Itu kayak Bron, jangan beli mobil. Ya, terus apalagi nanti saya ceritain ya. Bron jangan beli mobil lah. Ngutang lagi. Coba kalau turun posisi TA, nanti bisnisnya berantakan kan. Gitu ya. Dan lain-lain itu. Nah, itu masalah yang sepele-sepele tapi nanti bisa merusak bisnis gitu ya. Bisnisnya sih kadang nggak bermasalah. Tuh, tapi gaya hidupnya ini loh ya yang bikin bermasalah. Itu dan itu ajar-ajaran orang bisnis jaringan dari dulu tuh. Ayo kamu beli ini biar nanti income-nya nanti ngejar ke sono. Ya iya kalau jalan, kalau enggak, nah itu ya. Step-stepnya apa-apa nanti bisa atur jadwal lagi, nanti saya bisa kasih training. Ya kalau yang gitu mah sejam lah, setengah jam materi, setengah jam tanya jawab udah paham semua. Tuh, insya Allah 2 materi ini bisa melancarkan Anda semua untuk sampai posisi crown. Ya, tinggal sambil jalan. Itu konsultasi sama leader-leadernya. Ya, baik Pak Arya, mungkin bisa diakhiri dengan closing statement langsung dari Pak Arya untuk semua agent-agent dan para leader yang ada. Nah, ini loh, yang namanya bisnis itu kayak gini ya, suruh kumpul sama keluarga, senang-senang ya. Jadi pertama ya, untuk sukses itu libatkan Allah ya, Tuhan, agar bisnis kita berkah dan berlimpah gitu. Yang kedua, libatkan keluarga dalam bisnis ya. Gitu. Karena kalau keluarganya terlibat itu otomatis ya mereka akan mendukung dan mendoakan lebih sempurna lagi. Gitu. Yang ketiga, ya berbagi dan menginspirasi. Yuk, sebagian penghasilan kita itu kita sedekahkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian untuk lakukan ibadah-ibadah yang perlu pengorbanan-pengorbanan. Insya Allah nanti kita bisnis di kecepatan, gitu ya. Okay. Baik. Terima kasih Pak Arya, Bu Indah, sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih buat ilmu yang luar biasa yang sudah disampaikan ya, akan sangat bermanfaat sekali bagi kami dan ditunggu untuk kesempatan berikutnya yang akan diberikan ilmu-ilmu lainnya dan terima kasih sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Go Double Crown. Go Double Crown. Double Crown. Double Crown. Double Crown. Oke.